Hai FD members, aku Jihan Almira. Aku Jolin Mary. Dan kita dari Cast OOTD. Dan hari ini kita di-challenge untuk spill what's inside our bags. Let's check it out. Let's check it out. Okay, so this is my bag. And this is my bag. Oke, keluarin produk pertama. Ini yang selalu ada di tas aku sih sebenarnya. Regardless the casing ya atau wadahnya gitu. Water. Aku dompet. Kenapa? Kalau air, we have to stay hydrated, right? Dan kalau bisa selalu bawa air karena belum tentu kita bisa nemuin minimarket dimanapun. And you don't wanna get thirsty in the middle of something. Benar. Ya Itu benar sih. Kalau aku kenapa dompet? Karena dari dompet ini aku bisa beli air. Bener juga, tapi nggak ada tokonya gimana? Tetap ya ada pembenarannya ya. Oke, next up. Next one. I have my wallet next. Oke, aku bedak. Buat tacap. Kelihatan banget nih dompet perang. Harus gede karena aku memang sebenarnya a cash gal sebetulnya. Dan aku lebih percaya dengan cash, transaksi apapun dimanapun. Karena kalau misalnya nemunya warung kan nggak mungkin kita pakai QRIS. Tapi sekarang juga udah ada sih parkiran pakai QRIS aja udah bisa kan? Iya. Gitu. Jadi ya. Bayar Vale aja bisa pakai QRIS nggak sih? Iya. Bisa transfer juga. Benar. Terus tapi kalau aku sih cash lebih aman lah. Cuman untuk aku orangnya yang cashless sekali. Ya, agak sulit bener. Dan aku suka lumayan kalau misalnya lihat ada yang perlu bantuan gitu, kalau bisa ya kasihnya kan cash ya, nggak mungkin Pak ada QRIS ada saya mau nomor rekening kan nggak mungkin gitu. Jadi ya lebih praktis aja menurut aku. Oke, next one apa nih kita? Next aku baru bedak. Aku juga bawa bedak karena hari ini kita main ke Female Daily. Aku ini buat telepon. Kadang-kadang tuh kan kalau misalkan di mobil tuh suka bingung kan, jadi aku selalu bawa AirPods dan biar bisa soundproof dari luar kalau pas teleponan, kedap suara. Next up I have lip balm. I have to have a lip balm. Kalau bisa colored sekalian, jadi lebih nggak harus 2 kali double gitu ya. Jadi kalau misalnya you need a little color on your lips, nutritionnya dapet, sama warnanya juga dapet. Next aku juga punya lip balm sekarang nih, sama ini colored lip balm, dan warnanya aku pasti pilih yang tone-nya tuh di bawah karena kalau nggak nanti bibirnya jadi agak-agak jeding ya, say. Permen lagi. Soalnya biar kalau misalkan syuting lama nih, biar nggak ngantuk. Dan just to freshen up your breath, it's gonna be useful. Kan kita nggak pernah tahu nih adegannya mau apa gitu. Tiba-tiba dapet intimate scene kan nggak mungkin tuh kalau misalnya nggak ada P3K kita ya gitu. P3K. At least kebantu sama permen. Aku apa ya? Bedak kali ya? Bedak kali. Perempuan banget ya. Jawaban yang dicari sama Female Daily itu ini, bukan ini. Biar bisa gampang tacap. Next, apa ya? Tisu basah. Bener lagi. Tisu basah, ini nggak boleh ketinggalan. Bener lagi, aku habis tadi barusan banget ke kamar mandi sebel. Karena kayak sometimes we really need this. Yeah, we do really need that for cleanliness juga. Okay, next, at least now I have a beauty product. I have another one later. Tapi ini eyeliner. It's a kohl eyeliner or kajal kalau misalnya orang bilang. Aku suka banget lagi. Iya, karena kalau aku kenapa selalu ngambilnya dual gini karena malas buat kebanyakan. Jadi at least sebisa mungkin cari yang kayak double ended deh gitu, apapun itu. Bentar. Oh, jadi ini beauty hacksnya Jihan. Kalau nggak soalnya aku tuh selalu adore eyelinernya dia. Iya bener, tapi emang ini sih. Ini. Coba mereknya apa? Itu boleh di. Monggo silahkan. Tapi ya basically ini jadi kayak kalau misalnya kelihatan ngantuk bisa dibantu pakai white or nude or glittery eyeliner. Itu buat bawah. Terus habis itu atau kalau misalnya it's a beauty hack for me juga. Kalau lagi nggak pakai eyeshadow dan butuh kayak a little bit pop of color, biasanya aku cotek sedikit. Terus aku angetin gitu sampai akhirnya jadi kayak cream eyeshadow gitu. Terus udah aku leletin aja udah. Jadi ya namanya kepepet ya. Kan kalau mau praktis ya pasti ada konsekuensi, ada resikonya gitu. Ya entah itu tangan kotor atau kayak makeup habis atau rusak gitu ya. That's it. Very creative ya. Tuh. Next one, aku punya apa ya di sini ya? Lipstick. Kenapa bawa 2? Karena kalau yang ini kan buat hydrating, kalau yang ini buat color. Soalnya bibir aku tuh kayak kalau pakai lipstick terus-terusan agak sensitif kan, jadi cepet banget kering. Jadi aku harus ini dulu baru lipstick. Oke, like I mentioned tadi, permen. Aku harus selalu bawa permen or cough drops, cause you know I talk a lot, so biar kayak agak licin ya. Biar nggak
Kok agak banyak ya? Ini kayak kantong Doraemon ya tas kita ya. Iya. Pulpen lagi. Womanly banget, parah. Enggak, ini tuh biar kalau misalkan butuhin tanda tangan gitu langsung. Iya benar kayak keibuan banget gitu loh barang-barangnya kan. Next up is lipstick. It's a red one. Kenapa red? Karena aku ngerasa ini bisa dijadiin apa aja. Misalnya tiba-tiba butuh, oh this should be my answer tadi kalau misalnya one product gitu yang bisa aku bawa kalau mau syuting. Iya ya ini ya harusnya bisa jadi cream blush atau mungkin kayak misalnya tiba-tiba night out gitu, bibir bisa langsung dimerahin gitu. Next one kita punya apa nih? Kamu apa? Aku udah apa ya? Barusan. Aku ada satu lagi. Sisir. Cewek. Sisir lipat. Ini harus ada. Ini. Kalau misalkan ditanya tadi kayaknya ini deh sebenarnya. Ini lebih penting daripada ini nih. Karena aku nggak suka kalau rambut tuh yang kayak iya kayak ada flyaways atau kayak kebelah-belah gitu ya. Gitu. Ya benar-benar sih. Terus, I think aku udah kayak bapak-bapak ya bawa sisir lipat ya. Enggak dong. Udah sih habis. Kuci rambut kalau aku. Kuci rambut. Sama lagi now it's a hair product. Ya bener. Oke, kalau dia kunciran aku jepit rambut. Yep. Ini buat kalau misalnya tiba-tiba kayaknya ada waktu nih olahraga gitu. Atau nggak tuh tiba-tiba panas nih. Panas, gitu kan. benar. Dan aku terakhirnya sih udah handphone. Aku handphonenya di sebelah sana lagi. Tapi iya, itu last product. Yep. Biasanya last product, last item yang masih kamu bawa. You wanna go first? Oke, kalau aku beauty horror story-nya adalah bibir aku tuh karena bibir aku sangat-sangat sensitif ya, jadi bibir aku tuh pernah luka dan lukanya tuh gede banget karena saking dia keringnya. Even though aku udah pakai lip balm berkali-kali tetap aja nggak nolong. Tapi untungnya itu terjadi waktu pas udah mau beres syuting, jadi nggak terlalu ngeganggu sih. Cuman kayak tiap hari kayak aduh bibir aku, jadi mau foto-foto juga jadi jelong. Kan bingung ya? Iya benar. Dan kalau mau dikasih lipstick pun atau kasih warna jadi nggak bisa kan? Nggak bisa. Benar. Jadi kayak ada satu garis gitu di sini set gitu. Iya. Kalau aku sih ada dua sih sebenarnya, satu di UK, satu di Indonesia sempat. Jadi kalau kulit aku kan memang sangat sensitif ya. Jadi mungkin kalau diperhatiin nanti di filmnya pun juga kelihatan kalau agak sedikit beruntusan gitu, atau mungkin karena mungkin air dan cuaca juga. Jadi kulit aku tuh langsung kayak beruntus gitu, dan mungkin karena kering juga. Jadi tekstur kulitnya tuh kelihatan banget kayak kemarin waktu nonton trailernya kelihatan banget ya gitu. Bahkan aku kayak selalu pakai foundation segala macam pun juga udah nggak kebantu. Jadi kayak setiap langsung pakai sleeveless tuh aduh repot. Misalnya repot tuh kayak kepikiran ini nih jadinya apa sih freckles apa sih, kayak kalau di sini semua sebutannya biang keringet kali ya gitu. Tapi kalau di sana bentukannya seperti itu, cuman versi keringnya gitu. Sama kalau di sini aku kan orangnya tukang mandi. Jadi, oh iya, dia sangat-sangat hygiene. Soalnya gini, kayak kalau di sini kan panas banget, terutama kalau syuting udah tahu akan panjang, kan pengennya lebih seger gitu ya badan. Terus aku sering juga ngelakuin kayak misalnya di tengah-tengah syuting ada waktu sedikit, aku akan mandi badan aja gitu, jadi nggak harus ngulangin makeup juga. Terus kejadiannya adalah syuting di Puncak, kalau nggak salah Puncak atau Bogor gitu. Ini yang setelah pulang ke Indonesia? Yang setelah pulang, terus? Itu panas banget dan aku pengen mandi. Sekalinya mandi, aku lupa showernya tuh dari atas banget gitu kan. Aku kira tuh yang nyala tuh yang di sebagian sini. Aku nyalain, beres, oh my god, aku langsung kayak no gitu. Terus aku langsung keluar tuh udah meleleh gitu makeupnya. Aku langsung balik ke mbak aktris, makeup artisnya, I'm so sorry, makeupnya luntur gitu kan. Kok bisa? Ya karena aku nggak tahu kan, terus jadi airnya langsung dan water pressure-nya lumayan kenceng gitu. Jadi langsung selain badan bersih, makeup pun jadi bersih. Ya enggak sih, nggak bersih jatuhnya karena cuman karena kena sprinkles dan aku nggak mau ngulang semua, takutnya tahu gitu makeup artisnya akan bilang, kalau gitu nggak usah kamu hapus gitu kan. Jadi udah just keep it there first. Siapa tahu kalau misalnya ada waktu bisa diulang gitu. Ternyata udah tumpukin aja. Nah kalau ditumpuk-tumpuk kan kayak your skin is greasy, kena ini itu. Jadi kayak yang banyak gitu. Jadi kayak gitu aja sih. Tapi waktu itu akhirnya makeupnya diulang apa ditumpuk? Ditumpuk. Karena nggak ada waktu sih, lebih ke situ. Kalau muka ya pastinya moisturizer. Kalau misalkan badan ya pakai body lotion. Dan sebenarnya kalau di sana dingin, tapi memang UV-nya juga cukup kenceng ya. Jadi memang kita harus pakai sunscreen juga. Benar. Kalau aku sih kurang lebih sama, cuman memang stepsku agak lebih banyak ya. Aku nggak tahu apakah mungkin
si beruntusan yang aku bilang itu tadi karena tumpuk-tumpukan produk aku juga nggak tahu ya, tapi aku tuh biasanya kayak layering gitu. Awalnya mungkin oil dulu, abis oil agak ngeresep baru aku kasih kayak mungkin body serum, after serum baru si moisturizer. Itu karena kita di UK ya, jadi it's very cold. Dan aku ngerasa daripada tiba-tiba crack malah nggak bisa ditutupin foundation atau bahkan di facial skin juga ya, mending moisturized tapi jerawatan karena bisa ditutupin dibanding kering tapi makeup nggak nempel. Oh sih mikirnya gitu ya, jadi kayak udahlah yang penting banyak dah. FD members harus banget nonton film OOTD karena sangat menghibur, seru banget, very colorful, especially FD members pasti kayak fashionista, tahu banget kayak tentang makeup and you're always about this poise and girly stuff. Pokoknya yang seru-seru tentang perempuan deh. Ini akan sangat-sangat terdeliver di film ini dan banyak banget moral values yang bisa didapat karena pasti kalian akan menemukan diri kalian di antara salah satu cast atau salah satu karakter yang ada di film OOTD ini. Cerita kalian pasti ada di situ. Yes, dan juga akan ada value-value sustainability and juga eco fashion yang akan kita bagikan di sini. So, kalian semua harus nonton ya, teman-teman semua. Yes, jangan lupa untuk nonton film OOTD mulai pada tanggal 25 Januari 2024 di bioskop kesayangan kalian. Kita semua.